Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan untuk Anda pemirsa saat ini sambil sarapan pagi, menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, berkumpul dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas ini pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Dan pemirsa Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan pemirsa berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini dan tentunya halaman demi halaman perlu Anda baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi. Dan untuk melengkapi informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan berita-berita update baik dari sekeliling Anda pemirsa, kemudian juga dari Ciayu, Majakuning, dari Jawa Barat, nasional bahkan internasional hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini pemirsa berkaitan dengan berita di koran Radar Cirebon di edisi beberapa hari yang lalu, di mana ini pemirsa Satlat ya, Satuan Latihan Maharaya, yang ini pemirsa tiada lain adalah Satlat ini berisi tentang tempat latihan ya, terutama untuk olahraga tarung derajat. Nah ini kemarin merayakan hari ulang tahun atau hari jadi yang pertama ya. Nah ini pemirsa nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini tentang hari jadi Satlat Maharaya yang pertama. Ini kemarin dihadiri oleh siapa saja, kemudian apa catatan-catatannya di selama 1 tahun ini pemirsa. Bagaimana juga perkembangannya dan seterusnya. Nah topik yang nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini membentuk karakter anak dengan tarung derajat, olahraga tarung derajat. Apa bisa nih pemirsa olahraga tarung derajat membentuk karakter anak ya, karakter of building, ya, membangun karakter anak. Nah nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini, dan di pagi hari ini pun nanti akan saya hadirkan ini pemirsa anggota tarung derajat usia dini. Nah ini pemirsa, apa sih tertariknya ke olahraga tarung derajat, sejak kapan, nanti juga kita akan obrolkan. Kemudian juga dengan pelatih tarung derajatnya, kenapa sih ini yang lebih disasar, terutama ini anak-anak di usia dini. Apakah ini sebagai bentuk ini pemirsa pembinaan dan seterusnya, nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini. Siapa dia pemirsa narasumber di pagi hari ini? Nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu ini berita di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Ya, apa perlu lewat jajak pendapat? Ini tanda tanya pemirsa. DPRD Jabar duduk bersama perbaiki komunikasi. Nah, ada pernyataan dari Pak Abraham ya, kalaupun jajak pendapat finalnya tetap kepala daerah dan DPRD. Itu pemirsa berkaitan dengan isu perluasan wilayah atau wacana perluasan wilayah Kota Cirebon pemirsa. Kemudian kerumunan di luar sekolah ini perlu dievaluasi ya. Kemudian varian Omikron ngegas, Cirebon diminta siaga, rumah sakit khusus COVID-19 harus dicek lagi. Itu pemirsa. Kemudian ada pernyataan dari Menteri Kesehatan, gejalanya ringan akan lebih banyak diisolasi di rumah. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini ya, jantung babi. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari kegiatan hearing tentang dapil di Kota Cirebon, sudah banyak agenda politik perlu dibahas sejak awal. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa dari Kota Cirebon ya, di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah ini pemirsa dari halaman Metropolis. DPRD warning pemerintah kota.
jangan berisi utang tahun 2021 dengan menggeser anggaran SKPD yang lain. Kemudian ini pemirsa, pengaruh dari tahun 2021. Nah, ini pemirsa, pengaruh dari tahun 2021, tren gaya rambut di tahun 2022 ini. Nah, itu pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis Kota Cirebon ya. Kemudian berikutnya ini pemirsa dari halaman utama Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat pemirsa ya. Ini di koran politik terbesar di Jawa Barat. Nah, ini dari halaman utama atau di headline Koran Rakyat Cirebon. Waspada potensi gugatan sengketa. Ini pemirsa dari halaman utama Koran Rakyat Cirebon. Ya, DPRD undang KPU. Ya, ada pernyataan dari Bawaslu. Ini pemirsa, penyesuaian dapil harus pertimbangkan keamanan. Itu pemirsa. Ya, kemudian prinsip penyesuaian dapil. Ya, kemudian juga apa sih prinsipnya pemirsa tentang penyesuaian dapil? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Rakyat Cirebon hari ini. Kemudian Dinas Pendidikan pantau ketat PTM 100%. Kemudian dukung keberadaan tempat pembuangan akhir sampah di Lemah Abang. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Anda harus baca halaman demi halaman di kedua koran tersebut agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini tentang membentuk karakter anak dengan olahraga tarung derajat pemirsa ya. Dan ini pemirsa untuk menjelaskan apa yang tadi saya sampaikan bersama saya di pagi hari ini pemirsa saya hadirkan di sebelah saya ada anggota olahraga tarung derajat usia dini ya. Ada Haidar Al-Makhzumi Wijaya. Selamat pagi Haidar. Assalamualaikum. Box ya. Assalamualaikum Haidar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih nih Haidar sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Haidar ini pemirsa ada pelatih tarung derajat yaitu Kang Opi Wijaya. Selamat pagi Kang Opi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Box Kang Afif. Ya. Apa kabarnya Kang Opi? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ini rupanya masih capek karena BK Porda kemarin ini ya. Lumayan ya. Lumayan ya Kang Opi dan terima kasih nih Kang Opi, kemudian juga Haidar sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa di sepanjang acara ini nanti saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 482138 ya. Anda pun harus ini pemirsa Anda pun bisa ya, maaf, Anda pun bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda. Ini bisa SMS atau nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Haidar dulu nih. Haidar, Haidar, ini usia Haidar, umur Haidar. Sekarang itu umurnya berapa sih Haidar? 8 tahun. Oh, 8 tahun. Nah, ini tertarik ya ke olahraga tarung derajat. Apa gitu menariknya bagi Haidar? Pertama apa nih? Pertama biar berani. Biar berani, terus? Biar badan sehat. Badan sehat, terus? Bisa ikut kayak ayah. Oh, bisa ikut seperti ayah. Maksudnya ayahnya apa ini? Pelatih. Oh, pelatih tarung derajat juga. Ya. Ini awalnya Haidar tertarik ke olahraga tarung derajat, apa karena melihat latihan-latihan di dekat rumah Haidar? Iya. Oh iya. Ini Haidar sekarang kan 7 tahun ya? Nah, 8. 8 tahun Haidar ini. Nah, Haidar menekuni olahraga tarung derajat itu dari umur berapa?
umur 5 tahun. Oh, dari umur 5 tahun, berarti 3 tahun yang lalu ya. Emang cita-cita Haidar ingin jadi apa sih? Pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Waduh, tapi olahraga tarung derajatnya juga tidak ditinggalkan ya. Iya, iya, iya. Nah, ini Haidar kalau latihan seminggu berapa kali? 3 kali. 3 kali. Hari apa aja Haidar? Selasa, Jumat, Minggu. Selasa, Jumat, Minggu. Biasanya latihannya pagi, sore atau? Kalau Selasa, Jumat, sore, Minggu pagi. Oh, Minggu pagi. Berarti dengan teman-teman yang lain, Haidar lari-lari, Haidar latihan gitu ya? Iya. Nah, apakah Haidar ingin jadi atlet juga? Ya. Oh, ingin jadi atlet juga, atlet tarung derajat ya? Oke, Haidar, tahan dulu ya. Saya ke pelatih tarung derajat nih, pemirsa. Ada Kang Opi Wijaya. Kang Opi, saya baca di koran Radar Cirebon ya, beberapa hari yang lalu. Itu Satlat Maharaya, itu memperingati hari jadi yang pertama ya. Betul, Kang. Nah ini catatan Kang Opi, ini baru pertama ya. Tapi sepertinya sudah maju nih saya lihat ya. Latihan, kemudian juga umur atau usia-usia seumuran Haidar juga banyak juga yang ikut latihan juga gitu ya. Ini catatan Kang Opi di 1 tahun itu apa? Tapi tahun dulu nih ya, Kang Opi dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Dan saya ke Kang Opi, tadi terputus jeda iklan. Kang Opi, catatan Kang Opi sebagai pelatih tarung derajat ini sudah 1 tahun ya, Satlat Maharaya. Nah, ini catatan Kang Opi selama 1 tahun ini. Silakan Kang Opi. Baik, terima kasih Kang Afif dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon. Alhamdulillah ya, secara usia, Satlat Maharaya ini baru menginjakkan usia yang 1 tahun. 1 tahun. Gitu. Kalau tepatnya sih memang di tanggal 11 Januari. Kita kemarin itu ada rangkaian kegiatan di tanggal Apa itu 9. rangkaiannya gitu Kang Opi? Ya, antaranya ada tasyakur, latihan gabungan, dan alhamdulillah dihadiri juga oleh Bapak Bupati Oh, Cirebon, Pak Bupati Cirebon gitu ya? Ibu Ketua Umum KONI Kota Cirebon, Cirebon, gitu. lalu ada pelatih utama tarung derajat wilayah 3 Cirebon. Jadi dalam kesempatan tersebut ya kita banyak bersyukur karena dalam perjalanan 1 tahun ini kita sudah melakukan ujian 2 kali angkatan. Jadi angkatan pertama ini Haidar, lalu Haidar punya adiknya lagi nih. Nah, yang namanya adik angkatan. Nah, sekarang sudah ada angkatan ketiga. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun ini, Satlat Maharaya sudah punya 3 angkatan. Hanya saja baru 2 angkatan yang diujikan karena angkatan ketiga belum. Insya Allah nanti antara awal Maret kita akan ada ujian angkatan ketiga. Gitu ya, itu catatan dari Kang Opi ini. Sebuah lompatan yang luar biasa. Insya Allah, ini walaupun jadi baru 1 cikal tahun, bakal. Ya walaupun baru 1 tahun. Iya, gitu, baru kan, 1 tahun. Usia yang masih sangat muda. Sangat muda sekali. Iya ya, masih 1 tahun. Kang Opi, terus itu tadi yang disampaikan Kang Opi, walaupun 1 tahun ini sudah ada beberapa angkatan gitu ya. Dan ini kenapa Kang Opi lebih banyak untuk menyasar? Sepertinya titik tekan dari Kang Opi ini ya menyasar anak-anak usia dini seperti Haidar ini gitu. Kenapa gitu Kang Opi? Karena memang rentang masanya akan semakin lebih panjang pada saat anak-anak usia dini ini sudah diperkenalkan dengan latihan. Ya dibanding kita menyasar di anak-anak yang berusia SMA barangkali. Karena ketika perguruan tinggi si siswa atau anggota itu akan lebih sibuk untuk persiapan kuliah. Atau bahkan ada yang sudah mempersiapkan diri terjun ke dunia pekerjaan. Sementara kalau usia dini, apalagi tarung derajat saat ini kan ada kejuaraan tingkat usia dini. Oh, ada gitu kan? Iya, jadi memang kita bisa juga untuk bisa berkolaborasi dengan dinas pendidikan. Dalam ini ada pekan olahraga pelajar, kota ataupun kabupaten. Nah, dimulai dari usia dini, insya Allah dengan latihan yang intensitasnya baik, diharapkan mampu mencetak atlet-atlet yang berprestasi gitu Kang Api. Dan memang keberhasilan
yang digapai oleh seorang atlet itu tidaklah instan gitu kan ya. Betul, jadi tidak Tapi ada melalui pembinaan yang pembinaan instan. ya. Pembinaan, berkesinambungan, dan secara periodik kita melakukan evaluasi-evaluasi. Baik, baik, baik. Tahan dulu, Kang Opi, dan berikut pemirsa ada tayangan dan tayangannya untuk Anda. Nah, Kang Opi itu tadi tayangan ya. Ya. Nah, itu kategori umur 5 tahun. 5 tahun Oh iya, itu. 5 tahun. TK. Oh, itu TK tadi. TK. Oh, gitu. Mampu ya. menghafal 28 nomor. 28 nomor. Ya, tadi yang diperagakan itu adalah jurus wajib tingkat Kurata 2. Dengan 28 nomor. Mereka harus hafal. Jadi berlatih tarung derajat itu bukan melulu bicara masalah fisik, tetapi juga ya tentang daya ingat, karena kan tidak boleh salah. Oh, Ya, karena daya itu kan ingat, sudah ada patokannya bahwa jurusnya itu dari nomor 1 sampai 28 tidak boleh ketukar. Itu bisa dibuktikan bahwa anak usia 5 tahun mampu menghafal itu dan memperagakan dengan baik. Jadi itulah salah satu kenapa melalui tarung derajat anak-anak juga bisa dibentuk secara karakternya. Jadi Itu karakter yang dimaksud adalah bagaimana dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilatih dan disampaikan oleh pelatih. Gitu. Oh, gitu Pertanggungjawaban terhadap diri sendiri. Gitu ya. Jadi olahraga tarung derajat itu tidak melulu fisik. Tidak melulu fisik, karena tadi juga sebuah adegan bahwa contoh video tadi anak usia 5 tahun menghafal sebegitu banyak gerakan dengan hadap kiri, hadap kanan, maju ke belakang. Nah, itu salah satunya bahwa dengan berlatih tarung derajat anak-anak juga secara tidak sadar sudah dilatih ya oleh pelatihnya itu untuk hafalan-hafalan seperti itu. Gitu ya. Dan makanya bisa membentuk karakter anak Ya, gitu ya. bisa membentuk karakter Iya, anak. dengan tarung derajat. Bertanggung jawab. Oke, Ya, karena oke, dites satu-satu. Bisa nggak nih? Sudah dilatih. Oke. Bisa nggak? Kan kalau tidak bisa berarti tidak bertanggung jawab. Baik, Gitu. baik, baik. Oke, tahan dulu Kang Opi ya. Saya ke Haidar. Haidar juga harus hafal juga gerakan-gerakan yang tadi seperti tadi di tayangan di video itu. Iya, harus hafal juga. Haidar hafal? Hafal. Hafal tentunya. Ada berapa gerakan gitu Haidar? Banyak. Oh banyak gitu. Tadi 28 ya. Haidar hafal nggak? Hafal. Oh hafal. Gerakannya banyak gitu ya. Dan itu yang melatih 1, 2, 3. Itu gerakannya harus sesuai Haidar. Ya. Harus sesuai gitu ya. Makanya ketika latihan Haidar konsentrasi tidak? Konsentrasi. Konsentrasi penuh ya agar daya ingat juga gitu ya. Kemudian kalau Haidar kan ini usia 8 tahun ya. Ya. Ya 8 tahun. Kalau latihan tuh menurut Haidar apa yang perlu disiapkan oleh Haidar? Haidar persiapannya apa? Semangat. Semangat, terus Konsentrasi. konsentrasi luar biasa ya. Jadi bukan hanya konsentrasi, iya gitu Jangan ya. asal-asalan Jangan gitu. asal-asalan, harus semangat gitu Haidar ya. Baik, Kang Opi, tadi Kang Opi menyebutkan ini harus bukan hanya mengandalkan fisik saja gitu tarung derajat itu. Betul. Namun juga apa lagi gitu Kang Opi? Jadi namanya tarung derajat itu terdiri dari 5 unsur daya gerak. Kekuatan, kecepatan, ketepatan,
keberanian, yang paling terakhir adalah keuletan. Keuletan. Dan tarung derajat itu melatih 3 hal. Apa itu gitu Kang Opi? Otot, otak, dan nurani. Oh, nah ini yang susah nurani nih. Nah, Hati kan? jadi kalau ototnya kuat, otaknya cerdas, tapi dia tidak punya nurani, maka dia akan menjadi penindas. Nah, Di tarung derajat dilatih ototnya, diasah otaknya, dan nuraninya harus dimasuki, bahasa gampangnya adalah nilai-nilai nilai itu. tentang itu. sebuah nilai kemanusiaan, nilai agama, kita bagaimana berbuat terhadap sesama, itu diajarkan di tarung derajat. Iya, dan itu yang susah Kang. Biasanya di level yang ketiga itu hati itu Ya, ya. makanya The harus heart itu dilatih kan. Iya. otot, otak, dan nurani. Nah itu the head of exercise gitu ya, latihan ini ya, apa pensucian hati itu gitu ya. Itu yang susah. Dan itu melalui tahapan juga gitu Kang. Tahapan diantaranya anak-anak harus mengucap ulang moto setiap mau berlatih ataupun selesai berlatih. Motonya itu kan, aku ramah bukan berarti takut, aku tunduk bukan berarti takluk. Itu adalah sebuah nilai di mana nurani kita itu kan ketika kita kuat tidak mentang-mentang kuat, ketika kita cerdas tidak mentang-mentang cerdas. Makanya aku ramah bukan berarti takut. Jadi keramahan seorang penekun bela diri tarung derajat itu bukan karena ketakutan, tapi karena kesadaran. Kesadarannya. Gitu. Dan aku tunduk bukan berarti takluk, bukan sebuah keterpaksaan. Ketika kita bersosialisasi, ada aturan-aturan, kita harus tertib aturan itu bukan karena kita ditaklukkan, tetapi karena kesadaran yang ada dalam diri setiap pribadi mandiri, penekun bela diri tarung derajat. Iya, dan itu yang saya pikir ini makomnya gitu ya. Iya, iya, ya berbeda. Makanya kalau Kang Opi melatih gitu ya di Satlat Maharaya ini ya, itu tentunya ada tingkatan-tingkatan gitu Kang Opi. Ada tingkatan-tingkatan. Meskipun di tingkatan yang sama, tetapi dia berbeda usia, maka kita harus membedakan. Jadi bukan berarti Haidar Kurata 3 dengan Kang Afif sama-sama Kurata 3. Lalu kita perlakukan yang sama. Itu kan tidak adil. Karena bisa saja Kang Afif tidak selentur Haidar, atau Haidar tidak sekuat Kang Afif. Maka itu harus proporsional. Itu sekalipun dengan tingkatan yang sama. Oh, itu ya. Baik. Haidar, nanti Haidar ingin itu peragaan juga? Ya. Oke, tapi tahan dulu ya, Haidar dan Kang Opi dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini.